Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma innaka hamidum majid. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adhan. Wallahu ghaniyyun hamid. Para alim ulama, para kiai, para ustazah, kami masih beserta As-Sakinah beserta jajarannya, Sepuh RW, RT, Majelis Indah yang dirahmati Allah. Pada pagi ini saya sangat senang dalam pengertian bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada pagi ini kita masih diberi kekuatan baik zahir maupun batin untuk bisa hadir di majelis taklim yang kita cintai, di masjid yang penuh berkah ini. Apalagi yang memakmurkan ini juga menjadi hamba Allah yang semuanya tentu mendapatkan berkah dan hidupnya. Dan mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini mengantarkan kepada kita menjadi hamba yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat, hingga akhirnya bisa husnul khotimah di akhirat kita, dan mudah-mudahan bersama-sama nanti bisa dimasukkan surganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilahnya, keutamaannya kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan sampai pada kita beserta keluarga kita masing-masing bisa menegakkan sunnahnya, bisa meladeni akhlaknya, dan bisa mengajarkan ajarannya yang antarkan kita jadi sebagai umatnya, lantas nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya menjauh. Bapak dan saudara dirahmati Allah, jadi ada juga informasi yang kita bagi pada pagi ini. Informasi pertama, informasi yang mendatangkan kepada kita untuk bahagia, menyenangkan. Dan yang kedua, informasi yang mendatangkan kita untuk prihatin, koreksi diri, mungkin sampai kepada perlu ada kita mengupdate pemahaman kita terhadap Islam yang kita cintai. Saya dahulukan terlebih dulu informasi yang menggembirakan. Pertama, ada beberapa kitab buku yang tak baca. Informasi itu berkenaan dengan siapa saja
Di antaranya ada 5 ciri-ciri itu di dalam diri kita. Maka kita termasuk hamba yang beruntung. Ciri itu apa? 5 ciri di antaranya itu apa? Kalau di dalam diri kita ini tiba-tiba mudah menangis, mudah meneteskan air mata, maka itu tanda bahwa dirinya itu sayang Allah. Jadi siapa saja yang datang di sini mudah menangis, mudah meneteskan air mata. Air mata diteteskan bukan air mata sedih oleh karena persoalan problem dunia, tapi air mata yang menetes dari matanya itu karena ada dorongan iba saat menyaksikan orang lain yang menderita. Jadi kalau ada orang yang kita pandang menderita, tiba-tiba air mata kita itu menetes tak sengaja. Itulah ciri-ciri orang yang beruntung disayangi Allah. Lalu meneteskan air mata karena dosa. Merasa hidupnya selama ini tidak bermakna, tidak berarti. Banyak waktu yang sia-sia, hati pikiran dikotori oleh sesuatu yang tidak berguna manfaat. Lantas dirinya itu menangis, meneteskan air mata. Itu tanda-tanda bahwa orang itu disayangi oleh Allah. Ya sekitar 2 bulan yang lalu saya diundang ngaji di Nur Tehrana. Habis ngaji, takmirnya menjumpai saya. Sebenarnya saya kepingin datang ke Prof. Soleh, Pak Soleh. Kepingin bagaimana aku ini biar bisa menangis. Rasanya sulit aku ini untuk bisa menangis di ketika sholat. Tapi aneh ketika menyaksikan televisi, kemudian informasi yang diekspos televisi itu ada orang sedang sakit sementara anak tidak ngurus, dalam keadaan miskin, aku baru bisa menangis. Tapi dalam ketika aku sholat itu tidak bisa menangis. Itu bagaimana Pak Soleh? Bagaimana itu Prof. Soleh? Ya kamu itu beruntung. Karena kalau nangis dalam sholat itu yang bisa ngambil manfaat kita sendiri. Mungkin hati menjadi puas dan roh itu juga datangkan sehat. Tapi yang merasakan kan kita sendiri. Tapi ketika kita melihat penderitaan orang lain, lantas kita menangis, tidak terhenti di situ. Mesti ada dorongan untuk kepingin membantu, kepingin untuk menolong, setidak-tidaknya dorongan untuk mendoakan orang yang baik. Jadi kalau menangis dalam sholat tadi itu kesolehan ritual. Tapi kalau menangis saat ketika kita menyaksikan penderitaan orang lain itu kesolehan sosial. Dan ini sering ya kalau bisa ya menangis saat ketika kita sholat, dan saat menangis diikuti dengan saat ketika kita melihat orang yang kita rasa butuh kurang bantuan. Padahal itu diantara ciri-ciri orang yang disayangi Allah. Memang Al-Quran ingatkan kepada kita perbanyak menangis. Bahkan kalau bisa tidak bisa menangis, diminta untuk belajar menangis. Ayat ini Al-Quran. Nah itulah informasi yang perlu tak sampaikan yang pertama. Beruntunglah kalau kita ini sering
biasa meneteskan air mata oleh karena satu dosa, oleh karena melihat menyaksikan orang lain yang sedang sakit atau menderita. Lantas kemudian setidak-tidaknya kita bisa bantu doa kepadanya. Itu diantara ciri-ciri pertama yang disayangi Allah. Kalau itu ada dalam diri kita, beruntunglah. Karena kalau orang saat menyaksikan penderitaan orang lantas kemudian tiba dirinya ini sayang kepadanya, itu tentu tidak mungkin akan dirinya ini mendustai, membohongi orang itu, mencaci maki orang itu, tidak mungkin. Karena melihat saja sudah terasa iba. Lalu ciri yang kedua, bersyukurlah Bapak dan Saudara yang datang di sini ini ahli masjid. Di antara yang disayangi oleh Allah, siapa saja yang gemar bangun malam. Ini sekian kali tak sampaikan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka sa'i wa taqarrub buka maqam mahmuda. Dan di sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan, semoga Tuhan menjadikan kalian hamba yang terpuji. Dan hadir datang di sini kan sekian persen, bahkan bisa 100% kan belum datangnya masuk sholat subuh. Maka tadi yang sampaikan beruntunglah Bapak dan Saudara hadir di sini, termasuk saya juga beruntung bisa ditemukan kepada hamba Allah yang sangat beruntung. Dan siapa saja disibukkan untuk ke masjid, hingga masjid ini berdiri ada, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih sugeng hidup, itu dapat pahala besar. Dan itulah beruntung. Itu tanda-tanda kalau dirinya disayangi Allah. Kalau saya jam 3:4 di sini, saya sholat. Siapa saja yang tenaganya, uang, pikirannya untuk kelangsungan masjid ini dapat dari apa yang aku sholat. Saya ngaji di sini dapat apa yang didapat dari saya ngaji. Apa tidak beruntung? Jadi bukan kemudian isapan jempol yang tak sampaikan itu dasar. Ada dasar, ada dasarnya. Ya siapa saja, termasuk Ustaz Dedi yang WA saya, bed itu ingatkan itu kurang 5 hari 4 hari itu jadi ingatkan. Jangan dikira itu tidak ada makna, itu ada makna. Itu tanda di antara tanda Allah menyayangi kita. Jadi kalau kita enteng untuk masjid ini, Allah menyayangi kita. Lalu yang ketiganya, orang yang tidak terhenti untuk selalu mendapatkan musibah, itu disayangi Allah. Musibah itu bergantian. Setelah menimpa anak ini, menimpa istri ini, setelah menimpa istri ini, menimpa suami ini, menimpa ekonomi ini. Jadi estafet bersambung terus. Jadi jangan pernah minta kemudian kita terlepas dari musibah. Musibah itu ada maknanya. Mungkin tanpa ada kekurangan ekonomi tidak pernah jumpa. Mungkin kalau tidak pernah sakit, tidak pernah menangis memohon Allah sholat malam. Mungkin kalau tidak pernah dosa, tidak akan pernah bertobat. Bisa jadi lantas kemudian merasa dirinya, banggakan dirinya itu bersih suci, malah bahaya. Jadi kalau musibah itu berturutan, berganti, itu seharusnya malah alhamdulillah kepada Gusti Allah.
Itulah bedanya orang yang makrifat dengan tidak makrifat. Melihat dosa saja jadi ilmu bagi orang yang makrifat kepada Allah. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beban yang ada di pikiran kita oleh karena istri, oleh karena suami, oleh karena anak, oleh karena ekonomi, oleh karena kesehatan, oleh karena tetangga yang barangkali kurang kondusif terhadap kita, itu bagian dari cara-cara Allah menyayangi kita. Maka kemudian ada di surat Al-Baqarah itu ayat 47 kalau tidak itu coba nanti dibuka. Itu ada yang amat sangat romantis sekali ketika kita dapatkan yang kayak begitu musibah itu. Oh maaf, surat Al-Baqarah ayat 156, romantis sekali Allah. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika didatangkan oleh Allah musibah itu menimpa mereka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya ini semua milik Allah dan sungguhnya semua kembali kepada Allah. Redaksinya secara romantis itu kan bisa dirubah. Sayang, kamu itu hanya milikku. Sayang, kamu itu hanya milikku, bukan milik orang lain. Karena kamu itu milikku, sudahlah, tidak usah susah, tidak usah sedih. Yang backup aku maka kembalikanlah kepadaku sayang. Tidak usah mencari yang lain. Kalau kita belajar psikologi, bahasa ini bahasa yang amat sangat menyentuh kepada hati yang paling dalam. Kalau redaksi secara tidak langsung kan seperti itu. Coba sampaikan seorang suami kepada istri ini, sayang, sampai dibeli kamu itu milikku, bukan milik orang lain. Kamu tak sayangi, jangan mencari sayang orang lain. Sudahlah, gak usah kesana kemari, cukup aku. Nanti akan tak backup kebutuhanmu. Ini surat Al-Baqarah 156. Maka semua kembalikan kepadamu. Tidak usahlah kamu kesana kemari, tidak usah minta kesana kemari, tak cukupi. Nah begitu loh. Nah jadi itu bentuk kasih sayang Allah. Nanti surat Al-Baqarah 126 itu juga kata-kata romantis redaksi ini. Wa inna sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a wa la yastajibu li wa yu'minuna la'allahum yarshudun. Kalau kita belajar bahasa Balagha, bahasa Arab, di dalamnya menyimpan dua. Jadi itu lafaz ini menyentuh hati yang terdalam sebenarnya. Kalau kamu itu kemudian jalan ke arahku, maka akan lari untuk mendekatimu. Kalau kamu lari, maka aku jauh lebih cepat kencang lariku untuk menjumpaimu. Oleh karena itulah kemudian letakkan aku ini dalam hatimu. Buka surat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kepadaku. Jadi letakkan aku itu dalam hatimu, simpen dalam aku ini dalam hatimu. Maka aku
Aku pun juga akan selalu ingat kepadamu. Kamu pun juga tak simpan dalam ingatanmu terus. Kalau sudah demikian, syukurlah kepadamu dan jangan kemudian mengingkari jerih payahku apa yang tak berikan padamu. Oh, tadi tak sampaikan yang ketiga. Justru kemudian saat ketika musibah berdatangan kepada kita, jangan kehilangan makna hidup. Justru tatap itu bagian dari cara-cara Allah menyayangi kita, cara-cara Allah memeluk kita, cara-cara Allah kepingin untuk mendengarkan tangisan kita dan seruan permohonannya kepada Gusti Allah. Lalu yang keempatnya, beruntung sekali kalau kemudian kita ini suka menyendiri. Tiba-tiba ini tiba saat dimana kita itu kepingin hanya berkhotbah, gak suka rame-rame, gak suka ada keramaian, apalagi sampai cekcok, gak mungkin. Jadi ada dorongan dalam dirinya itu kepingin untuk menyendiri. Menyendirinya itu bukan karena game-gamean, main HP, tidak. Kepingin hanya menatap Gusti Allah. Tiba-tiba dorongan kepingin kholat, kepingin sendiri. Kalau ada rame-rame itu gak senang, ada rame-rame gak suka kalau itu ada. Itu tanda-tanda bapak dan saudara itu disayangkan oleh Allah. Dan rasa macam sekarang ini memang perlu kita ini banyak berkhotbah, mengosongkan pikiran dan hati ini hanya satu, diisi Allah. Saya dapat data hasil dari penelitian tentang informasi yang sedang banjiri otak pikiran kita yang sekarang. Ketika tahun 60-an, saya belum lahir, tahun 60 bulan 12 saya lahir. Tanggal 9 bulan 12 1960. Ada hasil penelitian tahun 1960, informasi yang kita dapat itu berkisar antara 150 sampai 200 di tahun 60-an. Kemudian tahun 70 sampai 80 informasi yang kita dapat hasil penelitian tadi 300 sampai 500 informasi yang kita serap. Ini tahun 70-an sampai 80-an. Kemudian setelah dikenal internet dan televisi tahun 90-an, informasi yang didapat itu 900. Dari tadi kan dari 150 ke 200, kemudian naik tingkat 300 sampai 500. Ketika 90 tahun 90-an, informasi yang dari sini otak manusia dunia ini ada 900 informasi. Rasiber sekarang ini rahet seller, soft seller sekarang ini raderek offline online sekarang ini lebih dari 3.000 informasi yang banjiri otak kita. Banyak kita dapat dari televisi, HP maupun media sosial yang lain, lebih dari 3.000. Sementara kemampuan kita untuk mengakses itu plus 2 minus 7. Plus 2 minus 7 artinya 2 ke atas, terus minus kurang dari 7 informasi. Kekuatan otak kita untuk menampung informasi itu. Kalau 7 plus berarti antara 9. Jadi 5 sampai 9, 2 sampai ke 9. Informasi yang seharusnya menyehatkan itu kurang lebih ada 9.
lebih dari 3.000. Maka sekarang ini banyak orang yang hang otaknya, banyak yang error otaknya, sehingga nanti ada kaitannya dengan informasi yang berikutnya kedua. Bahkan jangan heran kalau misal ada ustaz, ada kiai, ada ulama, kemudian informasi yang disampaikan itu menyakitkan karena itu error. Maka kalau kita tidak bisa memanage itu, buka HP itu, aduh, yang asalnya salah bisa jadi bermasalah, yang asalnya lemah lembut bisa jadi kasar. Maka itu namanya sebut dengan itu menimpa anak baru lahir hingga sampai nenek-nenek, kakek-kakek, cucu-cucu. Inilah yang kemudian mewarnai perilaku kita menjadi semacam sekarang ini. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaitannya dengan tadi berkorban. Kita di malam banyak yang datang di sini, ada yang menangis. Itu dibutuhkan, dizerokan, dikosongkan pikiran kita ini, hati kita ini, kita isi hanya Allah. Itu yang ke berapa tadi? Keempat. Jadi pertama, tanda-tanda kalau kita disayangi Allah sudah menangis. Yang kedua, suka bangun malam sebelum sholat subuh. Yang ketiga, gimana? Sering datang musibah. Lalu yang keempat, sering berkorban. Jadi seringlah kita ini duduk-duduk menyendiri berkorban, baik di dalam rumah maupun di masjid. Insya Allah kalau suatu misal itu ada dalam diri kita, impact tadi, insya Allah kita tanda-tanda kita disayang. Lalu yang kelima, orang banyak menyenangi kita, silih berganti, tapi banyak yang membenci juga. Orang datang senang, ada juga yang banyak membenci. Itu tanda-tanda bahwa kita disayangi Allah. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu bukan karena orang datang senang, tapi yang satu benci kita, jauhi kita, yang satu datang lagi nyenangin, yang satu benci kita. Dengan pernah mengharap setiap orang itu masih bersenang kepada bahaya itu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu informasi pertama. Dan saya saat sekarang ini lagi sedang beserta hamba Allah yang disayangi Allah. Yang ada di mana dia? Ini hamba Allah yang soleh, yang solehah. Maka aku senang, aku bahagia dan kita sampaikan. Baik. Sekarang kita lanjutkan informasi yang kedua. Artinya informasi yang tadi akan datangkan kepada kita ini susah, sedih, manakala itu ada. Apa? Pada pertemuan kajian yang lalu itu sudah tak sampaikan. Hanya karena waktunya sangat terbatas, kurang begitu detail, maka ini akan tak sambung.
informasi yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, yang dikutip oleh kitab hadis Sahih Muslim, hadis yang 2581. Informasi itu apa? Kaitannya dengan surat yang Pak sampaikan untuk mengawali kajian kita tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 263, 264. Itu ada kaitan. Apa informasi yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya? Hadis tadi yang ini panjang, ya tak benar. Sangatnya panjang. Perlu tak ulang kembali untuk supaya kita ini segar ingat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya terhadap sahabatnya yang kurang lebih seperti yang ada sekarang ini. Artinya jumlah sahabatnya tidak sedikit tapi banyak. Lantas Rasulullah tiba-tiba melontarkan satu pertanyaan, atadruna mal muflis? Pernah kan tak sampai ke sini? Rasulullah bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab sesuai dengan persepsinya. Al-muflisu fina malla dirhama lahu wala mata. Persepsi sahabat, orang yang bangkrut itu bagi saya, menurut pendapat saya, fina, menurut pendapat saya, bagi saya, bagi kami, sahabat-sahabat ini adalah malah dirhama, orang yang tidak punya uang dan orang yang tidak punya apa-apa. Itu persepsi kita juga mungkin seperti itu. Kalau menyaksikan orang tidak punya rumah, jangankan rumah mewah, bubuk kriok aja tidak punya, tidurnya di tritis jalan dulu sana, jadi tritis ke tritis karena jualkan kaki 5 atau kaki 10 dan sebagainya. Itu mungkin dipandang itu orang bangkrut. Sama sekali tidak punya apa-apa karena tidak punya kakak, tidak punya adik, tidak punya bapak, tidak punya ibu, hanya sebatang kara. Itu menurut persepsi sahabat. Tapi menurut persepsi Gusti Allah melalui Rasulnya tidak demikian. Fakola kemudian Rasulullah sampaikan, innal muflisa minal umati yakti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa yakti qad syatama hadza wa qarraba hadza wa kalama hadza wa safaka dama hadza wa duruba hadza. Lanjutkan kembali. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu bukan seperti yang kalian sampaikan. Orang yang sama sekali tidak punya apa-apa, tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan cumprang-campreng, bukan termasuk kategori menengah ke bawah, tidak, tapi ke bawah, bukan menengah ke bawah, tapi ke bawah. Sama sekali tidak punya apa-apa. Tidak demikian kata Rasulullah. Tapi siapa orang yang baru di kalangan umatku itu? Ialah sebagian dari umatku yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala siang kosong, membawa pahala
pahala zakat, tapi yakti kot satamata. Ada juga datang orang ketika dirinya di hari kiamat mengacu kepada Gusti Allah di hari kiamat, membawa kabar, informasi bahwa orang ini dulu pernah misui saya, ya Allah, misui kami. Orang ini tidak patut masuk surga karena pernah menyakiti kami, menghina kami, merendahkan kami, memfitnah kami. Pendek kata, qaulun qabihun, ucapkan kata-kata kotor. Maka hati-hati. Kalau nanti dibaca di tafsir ini, nanti akan kita dapat informasi alladzina yunfikuna amwalahum fima yu'ti limardatillah summa la yaqbiluna shadaqah lahum mana ay tahaddatsa bima atau al-ta dadul kesan alal musim ilahi wala ada bahwa amu minal man ay sabban wa isaatan wa tatawalan. Jadi jangan sampai kemudian kita kena kerugian ini oleh karena mengatakan sesuatu kepada siapa saja, entah orang di dalam keluarga kita maupun tetangga di luar diri kita, dengan kata-kata kotor. Kalau sampai kita meninggal dunia hingga belum sempat untuk berminta maaf, termasuk suzon, maka nanti dirinya datang akan maju kepada Gusti Allah, kepada keburukan kita ini, tentang keburukan kita ini kepada Gusti Allah, dan sampaikan apa layak masuk surga karena dirinya pernah suzon kepada, pernah nyakiti aku, pernah ngata-ngatai aku kotor dengan kata-kata kotor. Ya termasuk pada istri ini, termasuk pada suami ini, ya termasuk kalau bapak dan saudara datang ke sini suzon kepada saya atau saya suzon kepada bapak ibu, maka apa yang tak sampaikan itu tidak akan menyentuh hati bapak ibu dan tidak akan berubah perilaku bapak ibu. Bapak ibu sudah tidak akan bisa terima ilmu saya. Pernah tak sampaikan? Apa itu? Aqua, air mineral. Bisa enggak? Tidak bisa. Ini masih kosong, belakangnya belum lima. Ini belum ini. Kalau tak gerejek kita tambahin bisa? Tidak bisa. Apalagi bisa. Saya itu suka orang yang suka mikir dan ambil pelajaran dari alam dan setiap peristiwa yang ada. Pasti tak renungkan, tak pikirkan bisa apa yang bisa tak ambil pelajaran. Termasuk ini. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau ustadz saya ini, kalau kiai ini, kalau dosen ini, kita menyampaikan ilmu itu tidak open, ada yang ganjar, ada yang nutupi, maka tidak bisa nanti. Maka belum bisa teralirkan kalau segel tutupnya itu dibuka. Banyak hal yang menutupi keberhasilan kita berilmu itu, gagal dan berhasilnya kita berilmu ini, gagal berhasilnya kita menyampaikan ilmu itu kepada murid, kepada mahasiswa, kepada santri, itu di diri kita. Bisa karena kesombongan kita, bisa karena ketidakikhlasan kita dengan sesuatu tadi, maka itu akan nyegelin. Atau kita tidak
masih ada ganjalan-ganjalan ketika mempersepsi saya. Kalau Bapak Ibu, ini bukan berarti Bapak Ibu ada ganjalan kepada saya, sama sekali tidak demikian. Ini informasi berbagi ilmu tadi. Kalau masih tidak open kepada saya, nggak loss kepada saya, masih ada ganjalan tentang saya, nggak percaya kepada saya, percuma juga saya menyampaikan gitu. Artinya Bapak Ibu hati pikirannya tadi tersegel. Kalau Bapak Ibu tidak percaya kepada saya, apa yang tak sampai kepada saya, mendingan tidak usah ngaji. Karena mesti tumpah, kalau kan itu tumpah. Maka kalau kita ngaji, saya ini juga harus membuka, open, segel terus tak buka. Niatnya hanya 1,5 lah. Hanya mengharap ridho Allah, kepingin untuk mencerdaskan, mengambil bagian agar hidup dan kehidupan bangsa umat ini bermakna. Tujuannya itu aja. Bagaimana agar ilmu itu bisa terbagi tanpa batas apapun dan siapapun. Bagaimana aku menebarkan kasih sayang tidak dibatasi apapun dan siapapun. Artinya saya buka segel juga, maka aku bisa munculkan. Yang menerima juga jangan nutup, yang terima juga harus buka. Jadi kalau ini kemudian dibuka, dimunculkan baru bisa. Tapi kalau ini tertutup, dimunculkan, tumpah. Maka jangan heran kalau kemudian hampir setiap masjid tempat ada pengajian ramai sekali. Di mana-mana, tiap waktu hari apa saja, tidak ada kajian. Tapi mengapa sama sekali tidak menyentuh, nggak merubah perilaku umat ini? Mungkin di antaranya yang sama-sama tersegelnya, yang menyampaikan tersegel, tertutup, yang menerima tertutup. Ini tertutup, nggak bisa. Tumpah di sana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak beri ini tadi garis bawahi kode satama halal. Aduh, bagus. Mungkin Bapak Ibu perlu membaca kita ini perlu membaca. Check your word, check your life, understanding the power of every words you speak. Rubah kata-katamu, maka akan berubah hidup. Kata-kata ini dasar, ucapan kita ini dasar, bahkan bisa merenggut nyawa, bukan hanya sekedar harta dan tahta. Maaf tidak bermaksud untuk mendiskreditkan informasi. Lagi sedang di medsos bukan Ustadz Miftah, yang sebenarnya maksudnya tidak menghina itu, karena memang yang dijual untuk bisa diundang-undang itu kan gaya pendekatannya yang seperti tadi. Tapi lupa bahwa sekarang ini terangnya sudah medsos. Informasi yang ada di sini, karena kita bisa terus di sini, bisa diakses di satu daerah yang menurut daerah sana ucapan itu ucapan kotor, tetapi daerah ini sudah dianggap biasa. Kita ambil satu misalnya, Surabaya kalau ketemu sama teman itu, maaf sih, pincuk ini, pincuk itu kan di loh.
gitu. Tapi bagi orang Kediri atau Solo itu sudah kena. Iya bukan? Itu sudah ngikut. Oh, saya tuh kaget. Dulu mungkin pernah sampaikan Pak. Saat ketika saya di awal-awal dosen jaya, mahasiswa ketemu mahasiswa di depan masjid, cok, nanti cok, awal-awalnya, kok begini, kok gak assalamualaikum? Tapi sekarang ini rancangan medsos, sehingga kalau suatu saja akses sana orang Solo, sering itu di bagian di ininya saja, nuhun saya aku lagi ini. Saya naik bis itu terus naik bis. Ini ada kaitannya dengan dia. Loh, biasanya turunnya kalau belum ada apa namanya ini tol dulu kan, turunnya ini di PLN, terus baru naik bis dari Mojokerto ke IAIN dulu. Nah, terus kemudian ketika turun kan ada persiapan kan ramai hari Senin. Saya itu enak-enak begini itu saya kira dijono. Ternyata ini udah orang. Ketika direm ini saya dimuisuin, bukannya sekali berkali-kali pincok. Bukan sampai minta maaf. Aku udah nanti tadi ditambahin malah pincoknya itu berkali-kali. 1,5 bulan yang lalu saya dari Kediri sekarang sudah datang, turunnya di situ akhirnya. Terus ganti ujian berjalan panjang itu dan terus kan sudah sekian tahun loh ada langganan. Dan itu ada nawani, aku tanya Mas, kamu biasanya bapak itu pulang langganan. Pak, sekarang itu harus antri. Tidak seperti kemarin, sekarang harus antri. Oh mantan, jadi pun jenengan buat nomor lupa sama mawar. Tapi biasanya pulang itu 30.000. Kalau aplikasi sekitar 19.000 itu mesti tak tambah itu 10.000 untuk memasukkan rasa senang kepada orang. Saya naik gokar bisa ada uang kok, tapi aku itu berbagi rezeki kepada Gojek. Aku tidak dengar bukannya aku tidak ngerti apakah lupa. Saya itu kan mesti tak berikan sebelumnya, karena hadis katakan berikan opah sebelum teringat netes. Ini Mas 30.000 biasanya ini. Sampai menuntut saja. Terus akhirnya ini bunceng itu sambil gerbang mawar. Pak, ini tadi sebenarnya Pak tak sampaikan teman saya, tapi kok pilih-pilih. Aku malu dengan temanku Pak. Masa sini Gunung Anyar hanya 20.000, padahal semua kamu sudah 30.000. Kalau saya tidak sabar kata dia, tak turunkan di sini Pak. Saya diam saja. Masa 20.000 sini sana diam saja. Benar Pak, kalau tidak sabar ini tak turunkan di sini. Ini 20.000 untuk aplikasi online saja itu sudah cukup. Baru nanti orang ini tadi nggak dengar sampai datang bisa diturunkan di depan fakultas, tak tambah 10.000 lagi jadi 40.000. Pak kok banyak? Betul kalau seandainya saya tidak bisa mengelola emosi saya, gimana kira-kira? Turun, jalan. Itu orang saya
podo ae kalau bojek ya. Gimana caranya ngendalikan? Nanti Bapak Ibu jangan buka surat Al-Hajj ayat 47. Lengkapnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil adzabi wa la yukhliqallahu wa'dahu wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Potongan ini. Sesungguhnya hari di pandangan di sisi Tuhan ka'alfi sanatin mimma ta'udun, itu sama dengan 1000 tahun menurut hitungan. Jadi 1000 tahun di Indonesia, 1000 tahun di dunia ini hanya 1,5 jam. Itu dia Pak. Jadi 1000 tahun di dunia ini hanya 24 jam saja. Sekarang kalau usia kita 63 tahun, alhamdulillah. Saya 65 tahun nanti Desember 2005 nanti. Tapi kan sudah ngaji lebih dari 2 tahun. Kalau aku ini susah, ya paling 1,5 jam. Kalau aku dicaci maki, ya hanya 1,5 jam. Kan saja seumurku itu loh, 63 tahun dicaci maki saja, hanya 1,5 jam. Kalau seumur hidup itu sakit, hanya 1,5 jam. Kalau aku miskin, seumur hidupku hanya 1,5 jam. Kalau aku kaya, hanya 1,5 jam. Masa hanya 1,5 jam tidak bisa nahan? Itu jangan. Maka kalau orang tahu ini akan mengambil makna setiap apapun yang ada dan bisa bermakna kebaikannya. Itu pertama. Jadi kalau nanti rumah tangga kemudian itu saat maafkan apa berikutnya tadi, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin qatil yang bapak ada wallahu ghaniyyun halim. Allah, kalau aku seperti ini 1,5 jam didapat dari mana? 1000 tahun kan sama dengan 24 jam. 1000 dibagi 24 jam dapatnya berapa? 0,024. Jadi minus 24 jam kalikan usia 63 tahun, 0,024 kali 63 tahun, 1,5 jam. Malah baru saya bisa menatap. Lalu yang kedua, biasanya saya begini, aku bisa mendukung nafsuku setiap malam. Aku bisa bangun malam, yang lain pada tidur. Masa aku digitukan saja, kemudian aku tidak tahan. Aku lu biasa Senin Kamis, terus Senin saya puasa Senin, kalau Kamis besar Kamis lainnya pada makan, aku tidak makan. Itu aku bisa tahan. Masa aku diginikan tidak tahan? Alhamdulillah, akhirnya keburukan tak balas dengan kebaikan. Dan itulah mengantarkan, alhamdulillah, biiznillah, aku bisa memaafkan kesalahan apa dan siapa saja. Dan aku bisa menaburkan kasih sayang kepada siapa saja dan apa saja yang tidak salah tadi. Maka tadi tak sampaikan qadar satama, bangkrut rasanya kalau suatu misal kemudian meninggal dunia, kemudian tidak ada lagi, masih ada macam-macam yang ganjal kita yang jadi nyegel hidup dan kehidupan kita termasuk surga. Maka kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 263, 264 untuk ini terakhir saya bersama. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim.
ucapan yang ma'ruf, yang baik, yang indah. Ya. Dan pemaafan, memberikan maaf kepada siapa saja, khairun, itu lebih baik min shadaqatin yatba'uha adza, daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Maka tadi dalam tafsir ini, adza itu bahwa a'amu minal mana, bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata kotor, tapi sabar wa isa'ata wa tatawala, dengan sombong dan menuding-nuding. Kamu tak begini, tak begini, kamu tak begini, tak begini, kurang tak? Ini yang dimaksud dengan azan. Oleh karena itu, kalau kamu ingin diberuntung dibalik, ucapkan yang baik kepada apa dan siapa saja. Kalau kemudian kita mendengar ucapan yang kurang baik didengar kita, maafkan. Jadi balik, jangan malah dijalani sebaliknya itu. Itulah orang yang beruntung. Dan kalau tidak bisa jalan tadi, jalankan itu tadi, itulah orang yang rugi. Maka dalam buku yang tak sampaikan tadi, Change Your World, Change Your Life, bahwa apa yang kita ucapkan akan direkam bukan di otak saja, tapi setiap sel kita, atom kita, partikel elektron, proton, dan neutron kita, itu ada memori menyimpan. Maka jangan ada heran ketika kemudian hafid Al-Quran itu sudah tidak ada di sini, tapi sudah di sini. Jadi ketika dirinya suatu bisa menyampaikan menghafalkan, sudah hafal surat Al-Baqarah, kemudian tanpa melatih ini sudah, tapi sudah direkam sel-sel lidahnya. Jadi tanpa pakai ini, dia sudah langsung A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Sudah tidak di sini, tapi di sini. Ilmu neuroscience katakan setiap sel kita itu ada memori, menyimpan informasi. Oleh karena itulah jangan sampai, dan kita belajar, bukan saya bertanya kepada Bapak Ibu, kita ini saling belajar, apalagi yang penceramah seperti ini. Jangan sampai kemudian tiba-tiba kita sampaikan itu menyakitkan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza, wallahu ghaniyyun halim. Dan Allah itu maha kaya lagi maha santun. Allah tidak mungkin bisa selesai. Itu aja sementara yang perlu tak sampaikan. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah menjadi hamba yang beruntung, hamba yang bisa mengendalikan nafsu emosi kita, hingga akhirnya kita menjadi hamba yang mendapatkan ridhonya dan dimasukkan surganya. Ingat kesimpulannya, 5 disayangi Allah. Pertama adalah orang yang gemar menangis. Yang kedua adalah orang yang suka bangun malam dan bangun sholat sebelum sholat subuh, bangun malam baru tidur sebelum sholat subuh. Yang ketiganya banyak musibah. Yang keempatnya khalwat. Yang kelimanya apa tadi? Sudah buat. Yang kelimanya apa? Dari 5 itu kita perjuangkan untuk ini. Lalu yang ketiga terakhir, untuk bisa mengendalikan emosi,
surat Al-Baqarah ayat 200 surat Al-Baqarah ayat 150. Nah, terus ada lagi yang terakhir tadi. Jadi innallaha surat Al-Fatih ayat 47. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin lima ta'udun. Kalau aku kayak begini tuh hanya 1,5 jam. Kalau aku kayak begini tuh 1,5 jam. Insya Allah tersingat apa semua kuat semua. Kok kenapa aku udah kuat ini? Terus kemudian aku gemar sholat malam. Masa aku udah bisa tahan ini dan seterusnya. Insya Allah itu teori, itu ilmu perlu dipraktekkan. Insya Allah pelan-pelan kita akan menjadi hamba yang selalu mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah. Kurang lebih demikian. Sekiranya ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan, yang sedih rezeki dilapangkan, yang susah sedih dibahagiakan, yang masih tersesat mudah-mudahan Allah mendapatkan, Allah berikan kepada kita petunjuk. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dosanya istri, suami kita, dosanya anak, cucu cicit kita, dosanya bapak ibu kita, kakek nenek kita, pak ibu kita, dosanya saudara kakak baik adik kita, dosanya para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, guru, dosen-dosen kita, dosanya semuanya pimpinan negeri ini dari pusat sampai bawah dimanapun dia ada. Mudah-mudahan Allah ampuni dan menyayangi dan berikan petunjuk, antarkan masyarakat bangsa ini, khususnya masyarakat di Mojoroto Indah ini, lebih khusus lagi anggota masjid ini, saat cucu sini semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa khusus khotimah ikut bangun bangsa ini menjadi bangsa yang bertakwa ibadah walaupun kubur bersama-sama nanti dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu kebenarannya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.